Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Apa kabar anda semua? Semoga sehat walafiat. Karena kita sekarang kena wabah, yaitu wabah virus corona. Diharapkan anda semua jangan keluar rumah, tetap di rumah aja ya. Baiklah, kita langsung saja masuk dalam materi kita tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan strategi pembelajaran online learning dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Siswa dapat mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial Indonesia masa kemerdekaan, demokrasi, kemerdekaan, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, dan Medan pertempuran Medan Area. Baiklah, kita langsung saja kepada pembelajaran kita, yaitu mengenai masa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan, itu persiapan kemerdekaan Indonesia menjelang akhir tahun 1944. Posisi Jepang dalam perang Asia Pasifik semakin terdesak. Pada tanggal 7 September 1994, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Kaiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BUPKI. Berkaitan dengan janji telah dikemukakan oleh pihak Jepang pada 1 Maret 1945. Diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BUPKI. Dr. Andos KRT Rajiman Winingrat. Ada dua sidang BUPKI. Sidang pertama BUPKI, sidang yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka, dan sidang kedua membahas rancang undang-undang dasar atau undang UUD. Pembentukan Panitia Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 17 Agustus 1945. BUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu selanjutnya dibentukkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andos Muhammad Hatta. Apakah di situ ada pertanyaan tentang persiapan kemerdekaan? Setelah mungkin anda ngerti semua. Peristiwa Rengas Dengklok, mungkin anda sudah mengetahui atau sudah tahu tentang peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal berapa? Baiklah, peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Perbedaan pendapat
yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu tanggal berapa dan siapa yang merumuskan teks proklamasi Indonesia? Ya, pada malam hari 16 Agustus 1945 pukul 8 WIB, Soekarno dan Hatta bersama rombongan berangkat menuju Jakarta. Ia lalu menuju ke rumah kediaman Laksama Maeda. Di kediaman Laksaman Maeda inilah rumusan teks proklamasi disusun. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Persiapan upacara pembentukan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pangasaan Timur nomor 56. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Peristiwa ini mempertemukan rakyat dengan para pemimpinnya sekaligus memberikan kepercayaan kepada rakyat para pemimpinnya. Tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi Yogyakarta menyatakan bergabung dengan Indonesia. Pertempuran di Surabaya. Ada yang tahu tanggal berapa pertempuran di Surabaya? Baiklah, pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan Brigade Divisi India ke-23, tentara sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal A. Wais Malabi pada 25 Oktober 1945 di Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar yang mengakibatkan 3.000 pasukan, sejumlah pesawat terbang, tank dan kapal perang. Jadi pada tanggal 10 November terjadilah perang di Surabaya. Peristiwa Bandung Lautan Api. Ada yang pernah dengar Bandung sebagai lautan api? Baiklah, Bandung sebagai lautan api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Kota Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara sekutu tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai pos-pos militer. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly tiba di kota Medan. Kedatangan tentara sekutu ini ternyata diboncengi oleh tentara Nica yang bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal ini memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Perjanjian Reville. Perjanjian Reville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada
tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Refill yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 yang ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, Committee of Good Office for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut garis Panmok atau GVN. Pihak yang hadir di perundingan Refill adalah: 1. Delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syafruddin, Ali Sastromijoyo, Haji Gusalim, Dr. Andus J. Jenderal Lemena, dan Dr. Cotek Len dan Nasron. 2. Deklarasi Belanda diwakili oleh Abdul Kaidir Wijoyo Mojo sebagai ketua dan Mr. Van Vardenborn, Dr. Ken, dan Somoiki. Yang ketiga adalah PBB sebagai moderator dan diwakili oleh Frank Graham sebagai ketua, Paul van Zelen, dan Richard Kirby. 4. Belanda berdaulat atas Indonesia sebelum Indonesia mengubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Isi perjanjian Refill adalah: Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur oleh daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat atau Jawa Timur. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan kita lanjutkan besok mengenai perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Itu kita materi untuk besok. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.